Hai, saya Olina Gultom. Judul praktikum kali ini adalah struktur anatomi akar dikotil dan monokotil. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan struktur anatomi akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Tapi sebelum itu, di sini saya akan melakukan cara persiapan sampel segar dari tumbuhan ubi kayu sebelum diuji dengan mikroskop. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah langkah pertama yang dilakukan, diambil 2 buah plastik mika, kemudian diberi air masing-masing 1 tetes. Kemudian sampel akar ubi kayu yang direndam dengan air diambil, kemudian diiris secara melintang menggunakan pisau silet setipis mungkin. Kemudian irisan yang diperoleh diletakkan pada masing-masing plastik mika. Untuk plastik mika pertama yang berisi sampel irisan akar, langsung ditutup dengan penutup mika. Gelembung udara yang terbentuk dapat diatasi dengan menambahkan air. Setelah itu, sampel siap untuk diuji. Untuk plastik mika kedua yang berisi irisan akar, ditetesi menggunakan betadin, kemudian ditunggu beberapa saat agar betadin menyerap pada sampel. Fungsi penambahan betadin ini adalah untuk memperjelas struktur akar yang ada pada akar singkong. Kemudian, cairan yang tersisa diambil menggunakan tisu. Setelah itu, etanol ditambahkan sebanyak 2 tetes pada sampel. Fungsi penambahan etanol ini adalah untuk membilas betadin yang masih tersisa pada sampel. Kemudian, cairan etanol yang tersisa diambil kembali menggunakan tisu. Setelah itu, langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan menambahkan air sebanyak 2 tetes pada sampel, kemudian ditutup dengan penutup mika. Gelembung yang terbentuk dapat dihilangkan dengan menambahkan air kembali pada sampel. Kemudian sampel siap untuk diamati. Berikut adalah hasil persiapan sampel yang dilakukan pada percobaan tadi. Berikut merupakan penampang melintang akar tumbuhan monokotil dan dikotil. Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya struktur perakaran tanaman dikotil dan monokotil itu sama, terdiri dari lapisan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Namun, ada beberapa pembeda antara tumbuhan akar dikotil dan monokotil, yaitu pada tumbuhan dikotil, korteks lebih tipis, sedangkan pada monokotil, korteks lebih tebal. Yang kedua, tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang dengan akar lateral, sedangkan monokotil memiliki sistem akar adventif atau serabut. Tumbuhan akar dikotil memiliki kambium, sedangkan monokotil tidak. Akar monokotil memiliki empulur sangat kecil atau dapat disebut juga tidak memiliki empulur, sedangkan pada akar monokotil memiliki empulur yang signifikan di tengah. Berdasarkan batas ujung akar dan kaliptra, pada akar monokotil tidak terlihat jelas, sedangkan pada monokotil terlihat jelas. Pada akar dikotil, letak xilem di dalam dan floem di luar dengan kambium sebagai pembatas, sedangkan pada akar monokotil, letak xilem dan floem berselang-seling. Yang terakhir, pada tumbuhan akar dikotil, asal akar adalah dari akar lembaga atau disebut radix. Akar lembaga terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang. Sedangkan pada akar monokotil, asal akar adalah dari akar lembaga. Akar lembaga mati, kemudian pada pangkal batang akan tumbuh akar-akar yang serupa sehingga membentuk akar serabut. Demikianlah praktikum ini dilakukan. Terima kasih.